warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Before our start lesson today, let's pray together. Finish. Alhamdulillah. Um, um, introduce myself. My name is Yudhista Ratna. You can call me Miss Dista. Okay. Sebelum kita ke pembelajaran, please submit your attendance on the Google Form. Okay, this will send your link. Sudah ya. Silahkan diisi sesuai dengan nama, nomor absen, dan kelas kalian. Terakhir jam pembelajaran kita ya, sampai akhir pembelajaran kita. Di sini sebelum masuk ke materi, Miss have a video. Let's see. Oh, yes! Nah, itu dia videonya. Kira-kira dari video tadi siapa yang tahu apa aja sih yang diceritakan dalam video tadi? Ya? Ya, betul. Video tadi adalah cara-cara membuat sesuatu atau cara-cara membuat makanan, begitu ya. Oke. Dan tentang apa sih video tadi? Ya, betul. Jadi dari video tadi cara-cara membuat chip cookies coklat gitu ya. Oke. Sudah paham dari video tersebut, video tadi. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah about procedure text. So what is about procedure text? Apa yang kalian ketahui tentang procedure text? Ya, jadi procedure text adalah cara-cara atau how to do atau how to make something. Oke. Jadi procedure text is a text which aim to inform the readers about a step to do something or how to make something. Selanjutnya, jadi tadi kan sudah prosedur teks adalah cara-cara, jadi teks yang menceritakan tentang cara-cara atau untuk menginformasikan ke pembaca bagaimana sih caranya membuat nasi goreng, membuat pizza, membuat spaghetti dan sebagainya. Selanjutnya kita menuju ke purpose of procedure text. Tujuannya apa sih? Ada yang tahu nggak?
Ya. Yet, the purpose of procedure text is to show how something is made, atau menunjukkan bagaimana sesuatu dibuat, use atau menggunakan sesuatu, or down through a sequence of step, atau untuk menyelesaikan cara-cara membuat sesuatu. Begitu ya. Sudah paham? Any question? Not yet. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada biasanya kan kalau di prosedur teks itu pasti ada ciri-ciri ya. Jadi apa sih ciri-ciri dari prosedur teks? Ya, jadi language features of prosedur text. Oke, the first is using simple present tense. Oke, jadi di prosedur text ini dia menggunakan simple present tense. Sudah pada tahu ya simple present tense itu apa? Kalau sudah tahu, nanti coba di akhir pembelajaran kita ya. Yang kedua, jadi di prosedur text ini memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah, misalnya mix, stir, boil, add, and the order. Oke. Kalimat perintah menurut kalian kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa? Misalnya kalian kalau membuat mie goreng, nah yang pertama mesti ada ya merebus air dulu ya. Nah, jadi kata merebus itulah adalah kalimat sentence atau kalimat perintah. Terus ciri-ciri yang ketiga yaitu ada connective atau conjunction, kata penghubung untuk menghubungkan kalimat sebelumnya ke kalimat sesudahnya atau ke kalimat selanjutnya. Contohnya ada first, second, misalnya first boil the water, the second is add the noodles, seperti itu. Terus yang terakhir ada yang the fourth is adverb, using adverb. Jadi mereka menggunakan keterangan juga seperti in 5 minutes, jadi dalam 5 menit. Terus for an hour dan sebagainya. Sudah paham ya ciri-cirinya ada apa saja? Simple present tense, imperative sentence, connective or conjunction, and using adverb. Oke, selanjutnya kita akan menuju nih yang lebih sulit lagi, yaitu general structure of procedure text. The first is goal, the second material or ingredients, the third is step or method. Oke. Jadi Miss, apa sih goal itu? Nah, kalian pasti pada tanya apa ya goal itu? Oke, jadi Miss will try explain for you. Oke, jadi goals itu di bagian judul ya, biasanya ada di atas itu, misalnya kalau kita membaca, nah di bungkus mie instan ya, udah tahu kan mie instan. Nah, di atas kan pasti ada cara-cara pembuatan mie instan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris judulnya bisa how to make instant noodles, begitu. Terus yang kedua, material or ingredient. Nah, jadi material itu adalah bahan-bahan yang terkandung di informasi atau di teks tersebut. Misalnya tadi ada kita mau membuat mie instan. Nah, di situ bahannya apa saja? Ada air, water, mie, noodles, and flavor, bumbu-bumbunya ya. Terus yang ketiga ada step or method. Jadi di situ tertulis ada langkah-langkahnya kan. Pasti nomor 1 mesti merebus air putih. Yang kedua menambahkan mie instan. Terus yang ketiga ditambahkan lagi dengan bumbu-bumbunya dan sebagainya.
Oke, sekarang sudah tahu ya generic structure procedure text. Nah, di sini Miss have an example for you. Maybe you can try to answer the example. Jadi gambar pertama, siapa yang bisa menyebutkan ini termasuk langkah-langkah yang bagaimana? Atau bisa jadi keempat-empatnya juga boleh. Siapa yang ingin mencoba? Please, who want to answer it? Yes. Ya, oke. Jadi ini ada 4 step ya. Kira-kira judulnya ini apa ya? Siapa yang bisa membuatkan judul dari contoh ini? Ya, how to make instant noodle. Oke. For the material of or ingredients: water, noodle, flour. Oke, thank you. Selanjutnya ke stepnya nih. Stepnya tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama ada merebus air, boil some water. Terus yang kedua, masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Add the noodle and cook for 2 minutes, ya, dalam 2 menit. Terus yang ketiga ada itu di gambar itu bumbunya ya, dimasukkan ke dalam panci. Add the flour packet, stir, diaduk sambil diaduk, and continue to cook for another 30 second. Jadi dalam 30 detik sambil diaduk. Terus yang terakhir nih, yang ditunggu-tunggu pasti, serve the noodle and enjoy. Siapkan ke dalam mangkuk dan siap dinikmati. Oke, sampai di sini any question? Kalau tidak ada, Miss akan tanya ke kalian. Jadi, what did you get from today's lesson? Apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang dapat kita simpulkan? Who want to try and read? Nanti ada rewardnya loh dari Miss. Ya, bisa. Jadi apa saja sih yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, definition of procedure text. Definitionnya apa? Ya, to inform the reader how to make something. Oke, terus purpose-nya, tujuannya ya untuk mempermudah ya para pembaca bagaimana untuk menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada apa lagi? The language filter ya. Tadi ada apa saja untuk present tense ya, imperative sentence ya. Ya, itu conjunction atau connective atau penghubung. Terus yang terakhir ada adverb, using adverb. Oke, terus yang terakhir tadi ada apa? Ya, generic structure. Ada apa saja? Goal. Terus ya, material or ingredients. Terus yang terakhir ada step atau method. Oke, sudah ya, sudah paham semua. Jadi pembelajaran kita hari ini. Terus kemudian ini, Miss have homework for you. Terus tugasnya kalian membuat video prosedur teks ya, cuman 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Any question? Ya, tugasnya individu.
individual. Oke. Tugasnya di submit pembelajaran kita selanjutnya di minggu depan ya. Nanti Miss send link on WhatsApp group untuk pengumpulan tugas hari ini. Oke guys, thank you. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Let's close our lesson by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for your attention and thank for your participation, student. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.